warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa walah, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para ibu-ibu serta bapak-bapak jamaah pengajian Masjid At-Taqwa, perumahan Grand Puri Asih, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta para keluarga, para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah sama-sama kita lanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari bulan yang lalu, ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengkaji surah An-Nisa, ya. Diawali dari ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Surah An-Nisa, surah perempuan, mulia sekali perempuannya. Ada nama surah di dalam Al-Quran namanya surah An-Nisa, surah perempuan, ya. Ketika itu, ya, ada seorang sahabat di masa jahiliyah yang bernama siapa? Aos bin Thabit, ya, itu. Kalau menurut di kitab yang kita kaji ini, ya, anaknya 2 perempuan 1 laki, gitu. Sedangkan di dalam tafsir yang lain seperti tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa anaknya 3 orang perempuan semua. Jadi 3-nya semua riwayat itu sama, ya. Yang beda dari 3 ini, ada yang mengatakan 2 perempuan 1 laki, ada yang mengatakan, ya, ketiga-tiganya perempuan, ya, seperti di dalam kitab tafsir Al-Maraghi contohnya itu. Nah, kemudian setelah pembagian harta waris datang kedua orang sepupu, ya, daripada Aos, gitu. Langsung diambil. Nah, istrinya Aos nggak terima. Kata istrinya, udah begini aja, kalian kalau mau ngambil harta pusaka dari Aos ini, kamu kawin saja anaknya. 2 orang itu, kalian 2, ya itu kawin 2. 1 buat kalian, kamu 1 buat kamu, kata istrinya. Tapi kedua orang ini menolak. Kenapa? Karena ada hubungan darah, gitu, ya. Akhirnya, ya, perempuan ini atau istrinya Aus, ya, istrinya Aus ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menceritakan ihwal kejadiannya, ya. Kemudian, ya, diturunkanlah ayat ini. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijal, ar-rijal itu jamak dari kata rojulun, ya. Rojulun. Nah, itu tulisannya ro jim lam. Harokatnya ro di fathah, jim di dhammah. Nah, ini tulisannya kalau salah baca bahaya. Kalau bacanya rojulun, laki-laki dewasa. Kalau ro-nya dikasroh, kemudian jimnya disukunkan jadi rijlun, artinya kaki. Gitu, ya. Jadi hurufnya sama, ro, kemudian jim dan lam. Ya, hurufnya sama, beda baca, beda makna. Ya, rojulun, ro di fathah, jim di
dhammah ya. Kemudian kalau rijlun ro di kasroh, kemudian jim di sukun. Jadi rijlun kalau rajulun artinya apa? Laki-laki, laki-laki dewasa, rajul. Ya. Kalau rijlun mananya kaki. Jamaknya kalau rajulun rijalun. Nah, kalau rijalun itu laki-laki dewasa banyak, wah ini rijal. Nah, ini laki-laki dewasa banyak, ini rijal. Ya. Nah, kalau rijlun ya arjulun jamaknya. Bagi laki-laki dewasa nasibun ada bagian. Ya. Dari mana? Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari harta pusaka peninggalan kedua orang tua wal aqrabun ataupun kerabatnya. Gitu. Apakah cukup laki-laki dewasa saja? Tidak. Gitu. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitupun bagi perempuan ya, ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua wal aqrabun dan kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsur, ya, baik sedikit maupun banyak itu relatif tergantung keadaannya. Ya. Karena enggak sama, ya, enggak sama. Itu. Ya, enggak sama dong namanya waris ya. Pertama variabelnya tentu harta pusakanya, ya kan? Harta pusakanya banyak atau enggak kan gitu. Kalau tahu harta pusakanya banyak pasti dapatnya banyak. Kalau harta pusakanya sedikit dapatnya sedikit. Nah, itu satu variabel pertama. Yang kedua, ya, dia kena hijab enggak? Gitu, terhalang atau enggak? Gitu. Itu ada dalam bahasan ilmu faraid, ya. Itu. Ya. Jadi di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani, yang namanya harta pusaka itu berhak untuk dimiliki, diwaris baik oleh laki-laki maupun perempuan. Yang penting dia berhak. Gitu, ya. Adapun masalah berhak atau tidaknya sebabnya itu ada 3. Lil irsi asbabun salasatun bila khulfin qarabatun nikahun wa wala. Nah, gitu. Ya. Lil irsi untuk mewaris, ya, asbabun salasatun ada 3 sebab. Seseorang bisa mewaris kepada orang lain sebabnya 1 di antara 3. Ya. Mana yang pertama? Itu qarabatun, kerabat. Ya. Gitu. Maksudnya kerabat di sini ya ialah ya mereka yang haram dinikahi. Gitu. Ya. Oh, kalau kerabat kan banyak ya? Banyak enggak? Banyak. Sepupu kerabat enggak? Kerabat kan? Ya. Boleh nikah sama sepupu? Boleh. Gitu. Itu mah enggak, ya, enggak ada waris itu mah. Ya. Tapi bisa, karena bisa saja gitu dalam skenario tertentu, ya. Kita nggak bicara ke sana lah. Gitu. Ya, kerabat, yang dimaksud kerabat di situ ialah mereka yang mempunyai hubungan darah yang menjadikan haram dinikah. Gitu, ya. Nenek boleh nikah sama nenek? Ya, enggak ya. Itu. Kalau boleh juga siapa yang mau? Jangankan nenek sendiri, nenek orang aja nggak mau ya. Oke, ya. Itu qarabatun. Kedua nikahun, pernikahan, ya, gitu. Ya. Misalkan Selfie nikah sama Andri, wow, nama-nama begitu kan, nama-nama apa? Milenial ya. Gitu. Ya. Nah, itu saling mewaris. Gitu, ya. Wala itu apa? Memerdekakan hamba sahaya. Ya. Kalau sekarang sudah nggak ada, ya. Sebab manusia sekarang sudah merdeka semua, ya. Gitu. Nah, yang penting ada itu sebab 1 itu.
ya, baik ia dewasa ataupun anak-anak. Kenapa? Karena di sini ya biasanya makna rijal ya itu digunakan untuk laki-laki dewasa, tapi maksud ayat di sini ya, maksud ayat di sini tidak ada beda antara dewasa dan anak-anak, yang penting dia berkelamin laki-laki mendapatkan waris. Gitu. Artinya, kenapa menggunakan termin rijal? Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap ya posisi anak kecil pun sama dengan orang yang dewasa di dalam masalah waris. Gitu. So biasanya begini, kalau anak kecil kan walad ya. Walad, anak kecil mah walad bahasa Arabnya. Ya. Itu. Walad. Kalau rojul itu men. Ya, itu bahasa Cisair, kamu bahasa sini. Menstruasi bukan? Ya, ya. Ah, ya. Itu laki-laki ya, dewasa gitu. Nasibam mafruḍo sebagai bagian yang telah ditentukan. Mana bagian yang telah ditentukan ya? Nanti ayat setelahnya. Wa idza hadara, jadi ini mah dasar hukumnya ya, bukan menjelaskan pembagiannya. Ya bicara dasar hukumnya dulu. Karena apa tadi? Sebelum ayat ini diturunkan ya, yang namanya harta warisan itu di zaman jahiliyah ya tidak boleh diberikan kepada selain laki-laki dewasa itu ya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama, wa idza hadaral qismata, dan ketika hadir pada waktu pembagian ya, ketika hadir pada waktu pembagian ulul qurba, orang-orang yang mempunyai sifat kerabat, wal yatama, dan orang-orang yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, farzuquhum, maka berilah rizki oleh kalian mereka itu, minhu, dari harta pusaka peninggalan orang tua dan kerabat itu, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Wa idza hadaral qismata, ketika di waktu pembagian harta pusaka itu dihadiri umpamanya ya ulul qurba, oleh kerabat-kerabat yang lain, wal yatama, atau anak yatim ya gitu, wal masakin, atau orang-orang miskin, maka farzuquhum, berilah mereka itu ya. Dari mana? Dari nasibam mafruḍo itu, dari matarokal walidani, dari harta peninggalan orang tua yang sedang dibagikan itu ya. Ini seperti halnya kalau zaman sekarang kan ya, kalau di kota-kota biasanya dihadiri oleh notaris ya. Itu kira dia diantaranya mungkin ya gitu, maka beri gitu ya. Istilahnya apa sih, kalau misalkan kalau kerabat atau RT dihadiri RT, misalkan dihadiri lurah umpama, kira-kira lah gitu. Uang denger, atau bahasa yang lebih sopannya jangan uang denger mbak ya, uang kerahiman kira-kira. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, beri. Kalau di Jawa lain apa tuh? Pecingan. Apa tuh pecingan? Iya, dipecingin. Jadi kalau orang lagi bagi waris nih, jadi berdasarkan nasabnya kan sudah selesai. Nah, ada mungkin lebih. Apa pecing itu artinya apa pecing itu? Pecing itu dikasih hadiah tapi berupa katakanlah uang. Oh, gitu. Ya. Kalau di waris itu jangan harapan saja, tapi yang lain-lain. Pecing bahasanya. Oh, pecing. Pelicin gitu. Sepertinya pengalaman Mbah ini. Nah, jadi gitu ya. Kasih. Nah, cuman mengenai masalah ngasihnya ini, ya, ini harus diingat, ya, bahwa ulama ya menafsiri gini. Jangan yang dikasih itu ialah harta tidak bergerak. Seperti apa? Tanah, rumah, bagi warisan,
RT-nya ikut menghadiri ya. Dapat rumah dikasih. Oh enggak, ini enggak gitu. Lagian juga enggak mungkin. Jadi maksudnya itu ya, harta bergerak. Apa? Fulus, uang lah itu ya. Nah, kenapa sih? Hikmahnya apa? Biasanya begini ya. Yang namanya harta pusaka itu kalau tidak dikelola dengan baik, artinya tidak ditasarufkan dengan baik, itu rawan terjadi permusuhan. Ya, itu. Istilahnya begini, itu makan duit dapat nemu. Istilahnya maksudnya dapat nemu itu bukan hasil keringat kita, tapi pemberian dari orang tua kan gitu, sebagai harta pusaka. Ya. Nah, makanya ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan beri mereka. Untuk apa sih sebetulnya? Menghindari kecemburuan. Itu hikmahnya. Ya, menghindari kecemburuan. Kan lumayan lah. Ya, ngasaan najan saperak, istilahnya gitu.